Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Pengertian sel. Sel adalah unit struktural, fungsional, dan biologis terkecil dari makhluk hidup. Sel dapat melakukan berbagai aktivitas kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respons terhadap rangsangan. Organisme bisa terdiri dari satu sel, uniseluler, atau banyak sel, multiseluler. Sel dianggap sebagai bangunan dasar kehidupan, karena seluruh kehidupan berasal dan bergantung pada fungsi sel. Sejarah penemuan sel. Kapan sih manusia menemukan sel? Nah, penemuan sel bermula pada tahun 1665 saat Robert Hooke mengamati sayatan gabus dengan mikroskop dan melihat ruang-ruang kecil yang ia sebut cellulae. Beberapa tahun kemudian, Anthony van Leeuwenhoek berhasil mengembangkan mikroskop dengan lensa lebih kuat dan mengamati makhluk mikroskopis seperti bakteri dan protozoa. Pada abad ke-19, Matthias Kleiden menyatakan bahwa semua bagian tumbuhan tersusun atas sel, sementara Theodor Schwann menyatakan hal serupa untuk hewan. Rudolf Virchow kemudian menyempurnakan teori ini dengan menyatakan bahwa omnis cellula e cellula, semua sel berasal dari sel. Kita telah mengetahui mengenai pengertian sel dan sejarah penemuan sel. Selanjutnya, struktur dan fungsi organel sel hewan dan tumbuhan. Pada sel hewan memiliki struktur yang serupa dengan sel tumbuhan, namun juga memiliki perbedaan signifikan karena tidak memiliki dinding sel dan plastida. Berikut adalah struktur utama dalam sel hewan. Pertama, ada dinding sel. Dinding sel adalah lapisan kaku yang terletak di luar membran plasma. Dinding ini tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Fungsi utamanya adalah memberikan kekakuan, melindungi sel, dan menjaga bentuk sel tetap. Dinding sel juga berperan dalam komunikasi antar sel melalui saluran mikroskopis yang disebut plasmodesmata. Kedua, membran plasma. Membran plasma adalah lapisan tipis yang membungkus sitoplasma dan mengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Membran ini terdiri dari fosfolipid, bilayar, dan protein, serta bersifat selektif permeabel. Ketiga, ada nukleus, inti sel. Inti sel ini mengandung DNA dan merupakan tempat sintesis RNA. Nukleus dilapisi oleh membran inti dan mengandung nukleolus untuk produksi ribosom. Keempat, ada ribosom. Organel kecil ini dapat bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom menyusun rantai polipeptida menjadi protein sesuai dengan informasi dari mRNA. Kelima, ada retikulum endoplasma atau RE, terbagi menjadi dua. RE kasar menghasilkan dan memodifikasi protein, dan RE halus memproduksi lipid dan berperan dalam detoksifikasi racun. Keenam, ada badan Golgi. Nah, badan Golgi memodifikasi, mengemas, dan mengarahkan protein atau lipid ke tujuan yang benar di dalam atau di luar sel. Yang ketujuh, ada mitokondria. Sel ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler seperti pada tumbuhan. Mitokondria memiliki DNA sendiri dan dua membran. Kedelapan, ada lisosom. Lisosom adalah kantung berisi enzim hidrolitik yang digunakan untuk mencerna partikel asing atau organel yang telah rusak. Organel ini umum ditemukan dalam sel hewan dan jarang di sel tumbuhan. 9. Ada peroksisom. Peroksisom mengandung enzim yang memecah asam lemak dan menetralisir racun, terutama hidrogen peroksida, menjadi air dan oksigen. Ke-10 ada sentrosom dan sentriol. Sentrosom terdiri dari dua sentriol yang berperan dalam pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Sentral membentuk benang spindel yang menarik kromosom ke kutub sel saat pembelahan. Ke-11 vakuola kecil. Berbeda dengan sel tumbuhan, vakuola pada sel hewan jumlahnya banyak dan ukurannya kecil. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan air, ion, dan zat sisa. Sedangkan pada struktur sel tumbuhan, pertama, ada dinding sel. Dinding sel adalah lapisan kaku yang terletak di luar membran plasma. Dinding ini tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Fungsi utamanya adalah memberikan kekakuan, melindungi sel, dan menjaga bentuk sel tetap. Dinding sel juga berperan dalam komunikasi antar sel melalui saluran mikroskopis yang disebut plasmodesmata. Kedua, membran plasma. Membran plasma adalah lapisan tipis yang membungkus sitoplasma dan mengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Membran ini terdiri dari fosfolipid, bilayar, dan protein, serta bersifat selektif permeabel. Ketiga, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian cair dalam sel yang berisi berbagai organel dan tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Sitoplasma terdiri dari sitosol atau cairan dan struktur seluler seperti ribosom, mitokondria, dan lainnya. Keempat, ada nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan pusat pengendali aktivitas sel yang mengandung materi genetik atau yang sering kita dengar DNA. Di dalamnya terdapat nukleolus, tempat sintetis ribosom. Nukleus dibungkus oleh membran inti ganda yang memiliki pori-pori inti untuk pertukaran materi. Kelima, ada kloroplas. Kloroplas adalah organel khusus yang mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis. Organel ini hanya ditemukan dalam sel tumbuhan dan beberapa protista autotrof. Keenam, ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler aerobik, menghasilkan ATP sebagai sumber energi. Mitokondria memiliki dua membran dan DNA sendiri, menunjukkan asal-usul endosimbiotik.
Ketujuh ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang tersebar bebas di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom berperan dalam sintesis protein. 8. Retikulum endoplasma atau RE terdiri dari dua jenis. RE kasar memiliki ribosom di permukaannya, berperan dalam sintesis dan transport protein. RE halus tidak memiliki ribosom, berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi zat berbahaya. 9. Badan Golgi. Badan Golgi berfungsi dalam pemrosesan, pengemasan, dan pengiriman protein serta lipid ke tempat yang dituju di dalam atau luar sel. 10. Vakuola sentral. Vakuola besar yang berisi cairan sel atau getah sel berfungsi untuk menyimpan air, ion, nutrien, dan limbah metabolik. Selain itu, vakuola membantu menjaga tekanan turgor yang penting untuk kekakuan sel tumbuhan. Ke-11. Plasmodesmata. Plasmodesmata adalah saluran mikroskopis yang menghubungkan sitoplasma antar sel tumbuhan. Saluran ini memungkinkan pertukaran zat dan sinyal antar sel. Di sini kita akan melihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan ada. Dan sel hewan tidak memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan ada. Sel hewan memiliki vakuola kecil dan banyak, sedangkan sel tumbuhan besar dan satu utama. Sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak ada. Sel hewan memiliki bentuk sel tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan kaku dan tetap. Sel hewan memiliki cadangan makanan yaitu glikogen, sedangkan sel tumbuhan amilun atau patih. Proses transportasi membran. Transportasi membran adalah perpindahan zat antar lingkungan luar dan dalam sel. Melalui membran sel terdiri atas transport pasif, tidak memerlukan energi, yaitu difusi, perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, dan osmosis, perpindahan air melalui membran semi-permeabel dari larutan encer ke pekat. Kedua, transport aktif memerlukan energi atau ATP, perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke tinggi, misalnya penyerapan ion mineral oleh akar tumbuhan.